Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah online kami. Kami berdua mewakili kepenatuan yang ada dan jemaat Sitri Bali menyambut saudara semua dimanapun berada untuk boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Hi there, welcome to Sitri Bali online service. It's great to have you with us today, and we're just missing you all. We love you all. Hope you're all doing well. And I just wanna celebrate all of our volunteers that are working hard behind the scenes to make this happen. Our church staff and also our Arms of Love Foundation team. They're working very hard. So many people are doing it difficult, doing it hard here in Bali, and our Arms of Love team have been giving out fruits and vegetables this week, as well as rice, eggs, to all our compassion families, all our Arms of Love community, and it's just amazing what they're doing. You can check it out on our Arms of Love Instagram and Facebook page, and keep praying for us. We're praying for you. We love you. Have a great day. Ada beberapa pengumuman dan juga himbauan untuk kita bersama akan disampaikan oleh Ibu Komang. Silakan Ibu Komang. Baik Pak Tama. Kami terus menghimbau saudara tetap mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker jika keluar rumah, tetaplah berdoa, belajar dari rumah, dan terus mengikuti himbauan dari pemerintah. Bagus Bu Komang. Jadi jika Bu Komang keluar rumah, kenakan maskernya dengan baik. Ya, betul sekali. Ya, itu semuanya untuk mengurangi penyebaran daripada COVID-19. Ya. Ya. Selanjutnya, pengumuman berikutnya. Ya, untuk persembahan dan perpuluhan Anda bisa transfer ke rekening Sitri Church Bali di rekening BNI, ada tertera di bawah ini. Dan yang lebih simpel lagi saudara, Anda bisa memberikan persembahan, perpuluhan dan juga ucapan syukur Anda melalui link aja. Anda tinggal scan barcode daripada link aja, akan kami sharekan barcode-nya. Anda juga bisa melakukan pembayaran melalui GoPay dan juga Dana. Sebesar berapapun persembahan dan perpuluhan yang Anda berikan, semuanya itu akan membantu pelayanan kita melalui Gereja Sitri Church Bali. Dan untuk pembayaran daripada iuran mumbul untuk tahun ini harganya lebih murah Ibu Kom. Wow, berapa itu Pak Damon? Harganya 25.000 per orang. Wow, jauh lebih murah ya. Betul. Jadi Anda bisa membayarkannya 25.000 per orang. Silahkan nanti menghubungi Ibu Kadek. Nomor Ibu Kadek nanti tertera di bawah. Kalau yang membutuhkan dukungan doa, gimana caranya Bu Kom? Kepada siapa dihubungin? Saudara bisa menghubungi tim doa kami dengan nomor yang ada di bawah ini. Ya, dan pasti mereka akan berdoa dan mendukung Anda, saudara. Pastinya. Oke. Dengan senang hati kami berdoa untuk Anda semua. Baik, baik. Nah, saudara, dari Sitri Church Bali kami mengucapkan selamat menikmati persekutuan yang indah bersama keluarga. Selamat menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke semua hadirin Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Mari kita memuji Tuhan dan bersatu hati menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Come on.
berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk anugerah yang Kau selalu berikan baru setiap hari di setiap musim kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. We sing it. Amen. 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 His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're with
Jesus, you Lord. Oh, yes, He's for you. He's for you. He's faithful God. He's faithful Lord. Hallelujah. Oh, we sing to you, God. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and your children and your children. We declare go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you. He's with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He's for you. 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 Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama ibadah online Sitri Bali. Dan hari ini saya, Beni Simanjuntak, akan membagikan firman Tuhan yang saya harap dapat memberkati kita semua. Bacaan firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Mazmur 121, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi Mazmur ke-121 ini dituliskan oleh Raja Daud dan beberapa pemazmur lainnya. Judul daripada Mazmur yang ke-121 ini yakni Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Jadi pasal ke-121 ini merupakan salah satu daripada nyanyian ziarah yang dilakukan oleh umat Israel. Kapankah nyanyian ziarah ini dinyanyikan ataupun dibawakan oleh umat Israel? Yakni ketika ada perayaan-perayaan khusus yang membuat mereka harus kembali ke Yerusalem. Dan di mana mereka, seperti yang kita baca tadi, mereka melakukan perjalanan dengan mendaki perbukitan ataupun pegunungan. Jadi ini merupakan gambaran dari suatu permasalahan ataupun tantangan yang harus mereka alami ketika mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Jadi itu sedikit latar belakang yang kita bisa pelajari dari
Mazmur ini. Saya ingin kita semua juga merefleksikan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini ke dalam kehidupan kita. Pada tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang kita sudah banyak dengar, sudah banyak sharingkan mungkin di dalam devosi ataupun melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, ya, ataupun dari berita-berita yang kita dapatkan di media, bahwa kondisi ini kita belum tahu kapan akan berakhirnya. Kita ingin segera melewati kondisi ini dengan baik, tapi kita dihadapkan pada permasalahan yang sepertinya kita tidak pasti, ya, kapan kondisi ini akan berakhir. Dan untuk saat ini kita mendapatkan kosakata yang baru mungkin bagi sebagian orang, ataupun sebenarnya keadaan ini sudah sering kita alami, cuma kita tidak sadari. Ya, kosakata yang saya maksudkan adalah new normal ataupun normal yang baru. Sebenarnya ketika Indonesia juga menghadapi kemerdekaan Indonesia, kita sudah mendapati yang namanya keadaan new normal. Ketika kita mengalami resesi perekonomian juga di tahun 1998, kita juga sudah mengalami new normal. Secara global di tahun 2008 juga terjadi resesi ekonomi, kita juga mengalami new normal. Tetapi untuk saat ini kita mengalami new normal kembali ataupun normal yang baru dalam kondisi COVID-19, di mana kita harus melakukan prosedur ataupun kegiatan-kegiatan tertentu dengan tata cara yang sudah diaturkan ataupun dibakukan. Itulah yang kita sebut dengan new normal. Mungkin sebagian dari kita juga ada yang pernah mendengar tentang reset, tahun reset ataupun tahun setel ulang, ya, di mana hal ini dilakukan karena permasalahan yang kita hadapi tidak mampu kita atasi dengan teknologi ataupun kemampuan medis ataupun hal-hal yang lain yang kita anggap sebelumnya itu sudah cukup baik, tapi ternyata dengan adanya hal ini, kondisi yang sekarang kita hadapi, permasalahan-permasalahan tersebut tidak bisa dijawab melalui teknologi ataupun hal yang saya sebutkan tadi. Jadi terjadi suatu intervensi untuk membuat sesuatu pemikiran yang baru, cara kerja yang baru, cara melakukan sesuatu yang baru untuk kita bisa kembali memulai segala sesuatunya dari baru lagi. Jadi bukan hanya tentang new normal, tetapi juga tentang reset atau penyetelan ulang. Atau bahkan ada orang yang menyebutkan bahwa tahun ini merupakan tahun penantian, di mana kita diminta untuk bisa fokus kepada Tuhan dan menantikan Tuhan untuk memberikan jawaban sebelum kita melakukan sesuatu. Saya sangat percaya kita juga meyakini hal yang sama, bahwa semua hal itu memang bisa terjadi bersamaan. Ya, kita menantikan Tuhan untuk menyampaikan pesan bagi kita apa yang harus kita kerjakan. Secara manusia juga kita harus melakukan sesuatu, meriset mungkin dari karir kita. Mungkin kita pikir dulu karir kita itu sudah menyelamatkan kita atau sudah cukup untuk kita bertahan menghadapi permasalahan yang kita hadapi saat ini dengan adanya COVID-19, ataupun harta benda kita yang kita andalkan mungkin sebelumnya, ya. Tapi dengan adanya situasi sekarang ini, ternyata itu tidak bisa. Jadi kita memang harus benar-benar mengandalkan Tuhan, ya. Atau
ya kondisi new normal yang mungkin kita biasanya tidak begitu memperhatikan kebersihan diri, jarang mencuci tangan, mungkin kalau kita mau makan ya tinggal ambil, seperti itu ya. Ketika kita mendatangi suatu tempat, di beberapa tempat sekarang ini sudah ada tempat pencucian tangan, seperti itu ya. Ketika kita masuk ke tempat pusat perbelanjaan, seperti itu kita harus mencuci tangan dulu. Ketika kita masuk ke dalamnya juga kita harus dibersihkan dengan ya cairan disinfektan atau berbagai macam hal lainnya. Hal ini mungkin membuat kita tidak nyaman, tapi mari kita belajar kembali lagi ke Mazmur ke 121 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8 tadi. Ya. Jadi dari Mazmur ke 121 ini ada 3 poin yang menurut saya yang bisa saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Dan saya akan memberikan judul bagi firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, yakni Tuhan penjagaku. Ya. Tuhan penjagaku. Baik. Jadi dari ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan di sana bahwa ketika pemazmur melayangkan pandangannya atau matanya ke gunung-gunung, ya, dia sudah melihat ada rintangan, ada challenge yang harus mereka hadapi. Tapi dia sudah tahu bahwa pertolongan yang akan didapatkannya ialah dari Tuhan. Ya. Mungkin ini seperti retorika, dari manakah pertolonganku? Ya, bagi kita juga sebagian mungkin mempertanyakan hal yang sama. Siapa yang bisa menolong aku? Ya. Tidak akan ada jawaban mungkin dari yang kita harapkan yang bisa untuk memberikan jawaban yang terbaik atas ini. Tapi kita percaya di sini bahwa pertolongan kita satu-satunya hanya berasal dari Tuhan. Itu poin yang pertama, pertolongan kita berasal dari Tuhan. Bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki saat ini, dan juga Tuhanlah yang akan mengatur untuk kita juga boleh menerima ataupun mendapatkan segala berkat jasmani maupun rohani yang kita butuhkan. Yang kedua, dari Mazmur 121 ayatnya yang ke-5, yaitu poin yang saya bisa bagikan, yaitu Tuhanlah penjaga kita. Ya. Jadi ayat yang ke-5 ini berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-5 dikatakan bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Dalam hal ini, Tuhan penjaga kita, ada suatu kondisi atau ada suatu persyaratan yang harus kita lakukan untuk menerima janji ini, yakni kita harus setia. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, tetapi kita sebagai manusia juga harus menyatakan diri bahwa menunjukkan bahwa kita itu juga mau setia untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Jadi sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa setia, berada di bawah perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan pengawasan Tuhan dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Poin yang ketiga yang ingin saya bagikan, yakni bahwa
Tuhan menjaga keluar masuk kita. Artinya di sini juga bahwa Tuhan memelihara kita 24 jam sehari. Ini berlaku bagi kita yang mungkin baru sebagai pengikut Kristus atau lahir baru, atau yang sudah lama mengikut Kristus, sudah lama melayani. Ya, kita bisa berangkat bekerja setiap harinya dan kita bisa pulang. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Ya, kita melakukan suatu bisnis di tengah kondisi COVID-19 saat ini, mungkin persaingan bisnis kita terlalu banyak kompetitornya, terlalu banyak saingannya. Tetapi Tuhan, dikatakan Tuhan memelihara kita. Ya. Sampai kapan Tuhan memelihara kita? Sampai kita mengakhiri mengakhiri pertandingan dalam hidup kita, dikatakan di situ ya. Dalam Matius pasalnya yang ke-10 bahkan dikatakan Tuhan itu mengetahui jumlah setiap helai dari rambut kita. Artinya Tuhan mengawasi kita itu secara menyeluruh. Ya. Secara saya boleh katakan mungkin secara penuh ya. Seperti surveillance kamera mungkin ya. Jadi itu Tuhan tidak pernah sekalipun memalingkan wajahnya daripada kita. Tuhan tidak tertidur dikatakan di ayat-ayat yang sebelumnya ya. Jadi kita kembali lagi ya ke poin-poinnya tadi. Yang pertama itu pertolongan kita ialah dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjaga kita. Selanjutnya dikatakan Tuhan memelihara kita. Tuhan yang mengetahui keluar masuknya kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Tentu saja kita harus tetap diam dan tinggal di dalam janji-janjinya Tuhan. Walaupun itu nanti keadaannya new normal, kita bisa melakukan sesuatu lagi di luar, ataupun tahun reset, di mana semuanya seperti seolah-olah di setel ulang, seperti komputer ya. Ataupun itu kita harus diminta untuk tetap menanti atau menunggu. Ya. Kita harus tetap melaksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, untuk saat ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar Tuhan, kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan, bukan mengandalkan pada apa yang kami miliki Tuhan, kekuatan kami Tuhan, ataupun hal-hal yang lain Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Tapi kami hanya mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kejadian-Mu yang ajaib Tuhan bagi hidup kami, di mana Engkau telah menyertai kami ya Bapa dari awal Tuhan hingga di saat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu tetap nyata Tuhan untuk hari-hari di depan kami ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya, dan engkau akan menerima kasih karunia dimanapun engkau pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah engkau menjadi saluran berkat dimanapun engkau melangkah, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, Tuhan buat berhasil. Tumpangkan tangan kepada orang-orang yang sakit, berikan
pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian ibadah online Gereja Sitri Bali pada minggu kali ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu Saudara semua sudah mengikuti ibadah online kami. Saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara dan memberikan pencerahan kepada saudara. Happy Sunday, Tuhan berkati semua. Hi there again. Thank you for joining us today. It's been great to have you with us. We really hope that the Word of God and the worship has really encouraged you and blessed you. Keep strong throughout the week. Have a great week.